apakah bintik-bintiknya itu berisi air, ataukah kemerahan, ataukah ada nanahnya, itu kan harus dilihat juga. Kalau misalnya biang keringat, secara umum penyebabnya adalah tersumbatnya pori-pori di kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan terlebih di era pandemi ini. Ayah bunda kembali lagi bersama kami dalam program Ihsanul Amal Menyapa di channel YouTube SIT Ihsanul Amal. Dan bersama saya Ustazah Nikmatul Jannah yang akan memandu acara hari ini. Ayah bunda, pada hari ini kita akan membahas tema seputar kesehatan secara umum. Dan di studio Ihsanul Amal sudah bersama kita Dr. Anissa Budi Astuti yang merupakan dokter di Puskesmas Kecamatan Babiri, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beliau adalah bunda dari Ananda Haidar di kelas 2 SDIT Ihsanul Amal. Selamat datang Bu Dokter di studio Ihsanul Amal. Bagaimana nih kabarnya Bu Dokter hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih nih Bu Dokter telah memenuhi undangan kami untuk berhadir di studio ini. Ya, sama-sama. Oke Bu Dokter, di tangan saya sudah ada beberapa pertanyaan dari orang tua terkait kesehatan secara umum. Pertanyaan pertama ini datang dari orang tua Jannah kelas 6. Nanda badannya gatal-gatal seperti biang keringat, tapi cuma di kaki, tangan, dan muka saja. Bagaimana cara penanganannya nih dok? Ya. Silakan Bu Dokter. Oke. Sebelum saya menjawab, pertama saya ingin menyampaikan dulu bahwa keluhan pada kulit ini sangat beragam dan tergantung dari bentuknya, sehingga sebenarnya agak sulit untuk memahami penyakit apa ketika hanya berupa tulisan seperti itu. Jadi ketika kami tidak melihat langsung memang agak sulit. Cuman secara garis besar, kalau mungkin Bunda tadi bertanya seperti biang keringat, mungkin seperti bintik-bintik seperti itu ya. Cuman apakah bintik-bintiknya itu berisi air, ataukah kemerahan, ataukah ada nanahnya, itu kan harus dilihat juga. Kalau misalnya biang keringat, secara umum penyebabnya adalah tersumbatnya pori-pori di kulit. Biasanya tersumbatnya ini pada daerah yang banyak terdapat kelenjar keringat dan menghasilkan minyak. Nah, kalau misalnya pada wajah, mungkin biasanya tersumbatnya pori-pori ini karena kosmetik atau karena bedak misalnya, seperti itu. Atau pada anak perempuan yang pakai jilbab, misalnya pakai dalaman jilbab, nah lalu di bagian atasnya tuh keringatnya tertumpuk, tersumbat, bisa juga menyebabkan ini ya bunda, tertutup oleh kerudung. Seperti itu. Nah, sementara kalau untuk di daerah tangan dan kaki, mungkin lebih ke apakah daerah itu termasuk daerah yang bisa keringatnya itu tertutup seperti itu. Misalnya kalau pakai manset misalnya di daerah sini bisa, atau daerah kakinya tuh di daerah kaos kaki seperti itu, karena biasanya keringat yang tertutup tadi, pori-porinya tersumbat, itu yang baru menyebabkan biang keringat. Dan biasanya tertutupnya oleh pakaian yang agak ketat. Jadi kan misalnya manset itu kan pas seperti itu, atau kaos kaki. Kalau baju jarang kayak itu. Jadi harus dilihat sebenarnya apakah benar biang keringat atau ada penyebab lain. Misalnya bisa juga seperti infeksi jamur atau infeksi bakteri seperti itu. Tadi juga harus dilihat apakah bentuknya kemerahan, apakah ada isi air, berisi nanah. Kalau misalnya tidak merah, nah itu kemungkinan bukan dari biang keringat, tapi bisa jadi misalnya infeksi jamur yang warnanya putih misalnya, seperti itu. Jadi kalau untuk keluhan kulit memang sebaiknya berkonsultasi ke dokter langsung supaya bisa dilihat langsung keluhannya, bentuk dari
kelainan kulitnya seperti apa, seperti itu. Terima kasih Bu Dokter. Jadi intinya itu kita harus melihat dulu ya Bu Dokter, jenis gatalnya itu seperti apa gitu. Kalau memang jenis tadi apakah karena jamur atau karena bintik-bintik yang pakai air, lebih baik dibawa ke pihak kesehatan gitu ya Bu Dokter. Sebaiknya dibawa untuk berkonsultasi langsung karena beda bentuk kelainan kulitnya, bisa beda diagnosisnya, bisa beda pengobatannya, seperti itu. Ya, semoga terjawab ya bundanya terkait pertanyaan itu tadi. Pertanyaan kedua nih Bu Dokter dari orang tua Zaini kelas 9. Nanda itu bintik-bintik menyerupai jerawat di bagian kulit belakang. Kalau dibiarkan apa normal bagi usia Nanda? Di kelas 9 itu usianya sekitar 15 tahun ya Bu Dokter. Nah, bagaimana nih Bu Dokter? Ya. Tadi kalau melihat dari keterangan Bunda tadi bahwa bintik-bintiknya seperti jerawat, berarti kalau saya menyimpulkan bintiknya ini bernanah. Kalau jerawat kan biasanya ada seperti nanahnya seperti kan. Nah, ini kemungkinan karena lokasinya di punggung, kemungkinan adalah dari tadi tumpukan keringat yang tersumbat pori-porinya, lalu ada bakteri yang berkembang di situ sehingga menyebabkan iritasi dan infeksi. Nah, berbahaya atau tidak tergantung dari tingkat keparahannya dan bagaimana kondisi ini mempengaruhi aktivitas dari Ananda. Bila misalnya Ananda nih jadi tidak konsentrasi belajar, kemudian tidurnya terganggu, itu kan sudah mengganggu aktivitas, nantinya akan berdampak kurang baik untuk Ananda. Jadi sebaiknya memang diobati kalau sudah mengganggu. Sebelum misalnya tidak ingin berobat dulu, apa yang bisa dilakukan di rumah misalnya untuk mencegah semakin parah? Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan dari punggung. Bagaimana caranya? Yaitu rajin membersihkan dengan cara mandi. Kemudian yang kedua, apabila basah baju, basah keringat harus langsung diganti. Kemudian jangan memakai kosmetik atau mungkin lotion atau apa yang menyumbat pori-pori. Seperti itu. Kemudian memakai baju yang menyerap keringat dan jangan yang terlalu ketat sehingga tidak menyebabkan penyumbatan pori-pori dan tadi jadi jerawat yang akhirnya bakteri berkembang. Nah, apabila sudah mencoba hal-hal tersebut tapi keluhannya ini tidak membaik, sebaiknya dibawa untuk berkonsultasi kepada dokter agar tidak mengganggu aktivitas Ananda seperti itu. Benar. Kalau mengganggu aktivitas nanti belajarnya pun terganggu ya Bu Dokter. Belajarnya terganggu. Kemudian itu tadi bila misalnya digaruk, semakin bisa bakteri akan masuk. Jadi akan menyebabkan luka yang bakteri bisa masuk sehingga bisa semakin parah. Jadi sebaiknya memang kalau sudah mengganggu aktivitas atau dirasa misalnya gatal sekali gitu, jadi pastikan Nanda juga merasa tidak nyaman, sebaiknya dibawa berobat. Ya itu tadi ya Bunda Zaini penjelasan dari Bu Dokter. Jadi sebaiknya setelah dilakukan pertolongan pertama ya tadi dari penjelasan Bu Dokter, kemudian dibawa konsultasi ke pihak kesehatan. Pertanyaan ketiga dari orang tua Pratama kelas 8 nih Bu Dokter. Masih terkait tentang badan yang gatal tadi. Badan Nanda gatal bentol-bentol kecil tidak merah di sebagian lengan kanan. Di badan mulai sedikit acak, di bagian paha mulai muncul acak sedikit. Kira-kira apakah ini alergi makanan atau karena lumpur sungai Bu Dokter? Karena sebelumnya itu Nanda ini sempat menangkap ikan masuk ke sungai, yang sungai itu mulai kering. Ini bagaimana cara mengatasinya Dok? Silakan. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kalau bentol-bentol ini tergantung bentuknya. Tadi kan Bunda tadi mengatakan bentolnya tidak merah. Kalau tidak merah berarti tidak ada peradangan. Kalau tidak ada peradangan ini kemungkinannya penyebabnya bukan dari alergi, karena bila alergi salah satu reaksi alergi itu adalah peradangan atau kemerahan. Misalnya kita seperti digigit serangga itu kan merah, bentol merah.
Seperti itu. Atau misalnya kita alergi sabun, pasti kan kemerahan tangan misalnya, atau alergi bahan-bahan kimia yang lain gitu. Kalau untuk alergi lumpur sungai berarti kan termasuknya dalam alergi yang namanya adalah alergi kontak atau alergi ketika menyentuh sesuatu bahan yang tidak cocok di tubuh kita, seperti itu kan. Nah, biasanya akan terjadi sesuai mana tempat yang kontak dengan bahan tersebut. Kalau main lumpur kan kemungkinannya tidak mungkin cuma tangan kanan aja yang kena lumpur. Biasanya akan keduanya. Kemudian apakah lumpurnya itu sampai ke badan-badan juga atau seperti apa? Nah, kira-kira cocok atau tidak dengan keluhan Ananda yang tadi terkena lumpur dengan gatal-gatalnya lokasinya. Misalnya kalau tidak cocok ya kemungkinan bukan dari alergi lumpur. Kemudian kalau makanan ini biasanya menyeluruh seluruh tubuh biasanya, tidak hanya di kanan aja atau di kiri aja biasanya. Jadi kalau dari keluhan yang tadi bahwa bentolnya itu tidak merah dan hanya istilahnya lokasinya tertentu saja, bisa jadi itu karena infeksi jamur misalnya. Kalau warnanya putih berbentuk koin misalnya bisa infeksi jamur. Jadi itu tadi kembali lagi kalau untuk keluhan kulit sebaiknya diperiksakan supaya dokter bisa melihat bentuknya seperti apa. Karena kadang misalnya bentuk ketika sebelum digaruk dan setelah digaruk berbeda, atau bentuk di hari pertama dengan seminggu kemudian bisa berbeda seperti itu. Itu untuk konsultasinya Bu Dokter, apakah setiap minggu atau bagaimana? Kalau untuk konsultasi ke dokter bisa menyesuaikan jadwal praktek aja berarti. Maksudnya bisa berkonsultasi ke mana aja terserah, mau di praktek pribadi atau ke puskesmas boleh. Kalau memang dirasa sudah mengganggu Ananda seperti itu. Terima kasih Bu Dokter. Memang jadi tadi Ayah Bunda untuk tentang badan gatal-gatal ya Bu Dokter, kita temukan dulu apa penyebabnya ya Bu Dokter. Dari penjelasan Bu Dokter tadi ada berbagai macam tentang alergi ataupun itu apakah dari jamur atau memang alergi makanan gitu ya Bu Dokter. Jadi kita temukan dulu penyebabnya dari gatal-gatal tersebut. Kemudian silakan dibawa ke pihak kesehatan. Lanjut nih Bu Dokter, setelah tadi kan kita membahas masalah kulit ya, tentang badan yang gatal-gatal. Kemudian pertanyaan keempat dari orang tua Amalia kelas 8. Ananda suka sekali minum es kopi yang sekarang lagi tren di kalangan remaja. Apakah minuman yang seperti itu baik untuk kesehatannya di masa pertumbuhan sekarang Bu Dokter? Iya. Kopi kekinian istilahnya itu ya, yang lagi hits zaman now. Pertama kita harus tahu dulu apa sih komposisi dari kopi kekinian itu. Kalau untuk rata-rata kan memang macam-macam ya, tergantung jenisnya, isinya. Tapi kalau secara garis besar yang pertama pasti ada kopi. Nah, kopi ini apa yang terkandung di dalam kopi? Yaitu kafein. Kafein ini apakah baik untuk anak remaja? Nah, kalau kafein ini rekomendasinya untuk anak remaja sekitar usia 12 sampai 18 tahun itu kurang dari 100 mg. Padahal 100 mg itu adalah satu cangkir kecil kopi. Itu biasanya mengandung kurang lebih 100 mg. Nah, kadang ada juga kopi kekinian tuh tergantung ukurannya. Ada yang ukuran kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, semakin besar ukuran kopinya pasti akan semakin banyak kandungan kafeinnya. Nah, kenapa tidak baik kafein ini untuk anak? Karena akan menyebabkan terganggunya siklus tidur anak. Nah, apabila siklus tidur anak ini terganggu, tidurnya kurang, bisa menurunkan konsentrasi, fokus belajar, dan mengganggu juga pertumbuhannya baik kecerdasan, fisik, dan emosional anak seperti itu. Karena tadi dalam kopi mengandung kafein ya Bu? Iya, kafein.
Ini kurang baik bila dikonsumsi lebih dari 100 mg untuk remaja. Jadi kalau misalnya ingin, berarti ya jangan sampai lebih dari 1 gelas, apalagi setiap hari, itu tidak baik. Kemudian yang kedua, susu. Susu ini memang baik untuk masa pertumbuhan, akan tetapi susu yang terkandung di dalam kopi ini biasanya kandungan kalsiumnya tidak akan terserap maksimal karena ada kopi. Jadi sebaiknya ya minum susu aja, nggak usah pakai kopi, bukan susu kopi seperti itu. Kemudian yang ketiga nih yang berbahaya itu adalah kandungan gula. Kandungan gula pada kopi kekinian ini ternyata sangat banyak, apalagi ditambah biasanya susu kental manis, yang mana susu kental manis ini juga mayoritas atau sebagian besar isinya adalah gula. Nah, apabila kita mengkonsumsi terlalu banyak gula, yang pertama kalorinya berlebih sehingga bisa menyebabkan obesitas, juga kandungan konsumsi gula yang terlalu tinggi bisa menyebabkan tercetusnya penyakit diabetes dan penyakit jantung di kemudian hari, sehingga tidak baik juga untuk Ananda mengkonsumsi gula berlebihan. Sebaiknya kita ini mengkonsumsi gula sekitar maksimal 6 sendok teh dalam sehari. Padahal kalau di kopi-kopi kekinian atau minuman, tidak hanya kopi, misalnya teh susu atau apa yang dijual di kafe ataupun di kios-kios seperti itu, nah itu biasanya manis sekali, jadi pasti lebih dari 6 sendok teh. Nah ini apabila dikonsumsi setiap hari pasti akan melebihi dari rekomendasi harian konsumsi gula. Padahal belum lagi misalnya di rumah minum teh manis atau makan misalnya biskuit, coklat dan sebagainya. Nah bisa menyebabkan tadi obesitas atau kegemukan karena kelebihan kalori dari konsumsi makanan hariannya. Juga konsumsi gula yang berlebih ini bisa menyebabkan penyakit diabetes atau kencing manis dan resiko penyakit jantung di kemudian harinya, seperti itu. Jadi sebaiknya memang tidak boleh terlalu sering mengkonsumsi. Bila ingin, ya sesekali saja, seperti itu. Sesekali dalam seminggu gitu ya, Bu Dokter? Iya. Kalau misalnya bisa tidak meminum, misalnya sekali sebulan aja lebih bagus lagi, karena kandungan gizinya pun tidak terlalu bagus seperti itu. Hanya untuk istilahnya mencoba ini lagi kopi tren gitu ya, Bu Dokter. Mencoba memenuhi kepenasaran gitu ya, tapi bukan untuk konsumsi harian. Iya, benar. Ya itu tadi ya Bunda penjelasan dari Bu Dokter tentang bahaya minuman kekinian jika dikonsumsi secara berlebihan. Ya Bu Dokter, pertanyaan terakhir nih dari orang tua Muhammad kelas 7. Tindakan seperti apa yang sebaiknya dilakukan apabila terjadi benturan atau terjatuh di lantai yang mengakibatkan luka lebam, Bu Dokter? Luka lebam atau memar mungkin ya. Untuk luka memar, kita harus mengetahui dulu pertama apa penyebab terjadinya luka memar, yaitu karena pecahnya pembuluh darah kecil atau pembuluh darah kapiler yang ada di dalam tubuh kita, yang berada di bawah kulit kita. Nah, biasanya memang terjadi karena benturan yang cukup keras, misalnya terjatuh atau misalnya pada kecelakaan, misalnya tertabrak sesuatu atau apa. Nah, karena terjadinya pecah pembuluh darah itu tadi, berarti pertolongan pertama yang harus kita lakukan adalah mencegah supaya pecah pembuluh darah itu tidak semakin meluas. Karena bila meluas akan menyebabkan bengkak dan nyeri. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengistirahatkannya. Jadi misalnya kita terjatuh kakinya, keseleo misalnya, terkilir, itu jangan dipaksa untuk dipakai kaki yang terkilir tadi atau lebam tadi. Biasanya kan memang lebam tuh menyertai, misalnya terkilir juga terjadi lebam atau memar misalnya. Diistirahatkan dulu, kemudian setelah diistirahatkan dikompres dengan es. Jadi kenapa dikompres dengan es? Karena es ini bisa
menghentikan perdarahan, menyumbat dari tadi pembuluh darah yang pecah tadi, kemudian mengurangi peradangan sehingga akan mengurangi bengkak dan nyeri. Kemudian setelah mengompres dengan es, tadi bagaimana cara mengompres dengan esnya? Iya, bagaimana? Apakah esnya langsung ditempelkan ke kulit atau seperti apa? Jadi cara mengompres es adalah esnya ini jangan langsung ditempel ke kulit, tetapi dibungkus dulu atau dibalut dengan kain atau handuk, kemudian ditempelkan pada area yang memar atau terkilir tadi selama sekitar 20-30 menit. Itu jangan terlalu lama juga. Kemudian yang ketiga, kita membalut atau membebat daerah yang terkilir, atau kalau misalnya memang memarnya ringan saja tidak usah. Kalau misalnya memarnya yang parah, kita bebat supaya tidak banyak terjadi pergerakan, karena semakin banyak gerakan nanti pembuluh darah yang pecah bisa semakin meluas seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita tinggikan daerah yang terkilir tadi atau yang memar tadi melebihi dari badan kita. Misalnya di kaki kita ganjal dengan bantal supaya tidak semakin banyak perdarahannya, kemudian bisa terserap dengan optimal perdarahannya tadi. Seperti itu. Nah, kemudian setelah terlewati istilahnya kan ini kalau baru pertama nih namanya fase akut. Jadi waktu baru terjadi kecelakaannya, baru terjadi traumanya itu tadi, lebamnya, itu yang kita lakukan. Sedangkan bila misalnya sudah sekitar 2 hari sudah berhenti perdarahannya, bisa kita ganti dengan kompres air hangat. Tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah, karena biasanya setelah terjadi lebam maka akan ada gumpalan-gumpalan darah di bawah kulit, sehingga bisa kita beri kompres air hangat untuk melancarkan peredaran darah sehingga gumpalannya itu bisa terserap atau larut, istilahnya larut lah seperti itu. Jadi tidak lagi terjadi gumpalan darah di situ. Nah, tapi ini kembali lagi dilakukan setelah sekitar kurang lebih 2-3 hari. Jadi ketika sudah tidak ada lagi proses yang tadi, proses akutnya, proses pertamanya yang masih ada pecah pembuluh darah itu. Kemudian bisa juga dibantu dengan salep atau gel anti penggumpalan darah. Nah, mungkin ayah bunda pernah mendengar ada iklan yang tentang salep yang untuk mengurangi lebam. Nah, itu bisa digunakan, tapi bukan saat pertama kali terjadi benturan, karena saat itu masih terjadi perdarahan. Jadi bila diberi salepnya itu untuk anti pembekuan darah atau anti penggumpalan darah, sedangkan kondisinya masih berdarah, jadi akan terjadi terus perdarahannya atau akan semakin parah justru. Atau bila pada luka yang terbuka, itu juga tidak boleh diberikan karena luka yang terbuka ini berbeda dengan luka lebam tadi. Nah, ini juga bisa diberikan untuk mengurangi tadi penggumpalan darah dan rasa nyeri akibat darah yang tertumpuk itu tadi. Jadi peredaran darah atau aliran darahnya bisa lancar dan mengurangi nyeri pada luka lebam seperti itu. Jadi pertama itu kalau memang terjadi ya Bu Dokter, jangan langsung dikasih salep, tapi ikuti dulu. Yang pertama tadi diistirahatkan dulu, terus lagi dikompres dengan es ya ayah bunda, tapi menggunakan kain ya Bu Dokter mengompresnya. Yang ketiga tadi dibalut ya Bu Dokter. Yang selanjutnya yaitu ditinggikan di bagian yang kena lebam tadi, ditinggikan menggunakan, kalau memang di kaki berarti pakai bantal ya Bu Dokter. Terus lagi 2-3 hari baru dikompres dengan air hangat. Air hangat, dan dikasih salepnya itu Bu Dokter saat dikasih kompres dengan air hangat atau saat proses yang 1, 2, 3 tadi? Kalau salep nih atau gel, biasanya bentuknya gel ya, itu pas sudah dikeringkan, jadi sesudah
sesudah tadi misalnya dikompres hangat, bisa juga dibantu dengan gel. Tapi ini gelnya pun gel yang khusus untuk anti penggumpalan darah itu tadi. Karena gel atau salep pun bermacam-macam gitu, tergantung kegunaannya. Jadi misalnya ayah bunda, misalnya Ananda mengalami luka, kalau memang terlihat parah, sebaiknya memang langsung diperiksakan, karena obatnya atau misalnya salepnya dan gelnya itu bisa bermacam-macam, lain-lain gitu, tergantung bentuk lukanya seperti itu. Kalau yang kondisi lebam nih bisa diberi gel yang tadi salah satunya mengandung heparin sodium atau anti penggumpalan darah itu tadi. Nah, tapi kalau tadi lukanya masih akut atau baru terjadi benturan, sebaiknya jangan diberi dulu karena bisa menyebabkan semakin meluas perdarahannya. Sebaiknya dilakukan yang 4 tadi, seperti itu. Itu tadi ya penjelasan dari Bu Dokter terkait pertanyaan dari ayah bunda. Sebelum ditutup nih Bu Dokter, apakah ada tambahan dari Bu Dokter? Iya, kalau untuk tambahan dari saya mungkin mengingatkan aja kepada ayah dan bunda, bila memang Ananda ada keluhan yang sekiranya mengganggu aktivitas Ananda, kesehatan Ananda, tidak usah ragu untuk berkonsultasi pada dokter secara langsung, karena terkadang tidak semua itu bisa dijawab secara konsultasi online atau misalnya lewat sosial media seperti itu. Kadang ada yang harus dilihat dulu, diperiksa dulu seperti itu. Jadi kalau memang ada keluhan bisa berperiksa ke dokter yang terdekat seperti itu. Terima kasih Bu Dokter telah menjawabkan pertanyaan dari ayah bunda yang sudah masuk ke kita. Tidak terasa waktu telah berlalu dan acara Ihsanul Amal Menyapa juga harus kita akhiri. Insya Allah akan ada sesi menarik lainnya yang ditayangkan pada acara Ihsanul Amal Menyapa. Kami ucapkan terima kasih banyak Bu Dokter Anissa yang telah meluangkan waktu untuk menjawabkan pertanyaan dari ayah bunda yang telah masuk ke kami. Iya. Dan saya selaku moderator juga mohon maaf apabila ada salah dalam membawakan acara. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.